selamat datang di Suara Ibu Situbondo. Kami adalah media PKK Kabupaten. Di sini kami akan berbagi informasi, semangat hingga motivasi. Bersama saya Ayu dan saat ini telah hadir di studio ada Mbak Una selaku Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo. Selamat siang Mbak Una, sehat? Siang Mbak Ayu, Alhamdulillah sehat. Dan juga didampingi ada Mbak Bella selaku staf ahli TP PKK Kabupaten Situbondo. Halo Mbak Bella. Halo Mbak Ayu. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih tentang program-program PKK ke depannya, mungkin Mbak Una selaku Ketua TP PKK bisa menjelaskan secara umum PKK Situbondo itu sekarang seperti apa sih Mbak? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan teman-teman dari tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo saat ini Mbak Ayu memiliki 3 program prioritas. Jadi yang pertama ada stunting. Jadi kita fokus gimana caranya mulai dari pencegahan hingga kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk ikut serta membantu mengintervensi gimana angka stunting di Situbondo bisa turun. Yang kedua juga kami fokus di literasi. Jadi literasi yang kita tahu itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Jadi literasi itu gimana kita bisa memahami dan mengolah informasi serta berpikir kritis. Jadi diharapkan masyarakat Situbondo lebih aware terhadap pentingnya literasi di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga fokus kami yaitu ada di ketahanan pangan. Ketahanan pangan karena seperti yang kita tahu pangan gimana pun halnya merupakan kebutuhan sehari-hari. Jadi diharapkan dari lingkungan rumah, dari halaman rumahnya itu warga-warga bisa memenuhi kebutuhannya minimal seperti itu, dan diharapkannya ke depannya bisa juga menghasilkan dari halaman rumah mereka itu sendiri. Seperti itu. Betul. Ya. Hanya ada satu hal yang cukup menarik Mbak Una, di mana zaman sekarang orang-orang itu terlena dengan media, entah itu media sosial, kemudian banyak media-media online. Kenapa Mbak Una justru tertarik untuk menitik beratkan literasi sebagai salah satu program pokoknya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya dengan literasi itu bukan hanya sekedar sebatas membaca dan menulis. Satu, bagaimana individu itu bisa memahami informasi yang ada, mereka bisa berpikir kritis, bisa mengolah informasi, sehingga individu tersebut memiliki pilihan gitu dalam hidupnya. Jadi mereka bisa terbuka wawasannya, bisa akhirnya itu yang dituju adalah pendidikan. Jadi literasi itu mendidik, dengan mendidik generasi kita itu memiliki pilihan, jadi terbuka, jadi mereka itu tidak terbatas pilihannya. Kadang kan mereka itu tidak tahu atau tidak banyak informasi karena tidak banyaknya pilihan itu. Jadi ini sebenarnya di sini peribahasa buku adalah jendela ilmu itu benar-benar bisa untuk diimplementasikan. Jendela dunia. Jendela dunia. Oke. Mbak Bella sendiri nih, baru-baru ini kan kita baru saja mengadakan event besar terkait literasi sendiri, sampai ada Mbak Kalis juga ya yang kemarin itu sempat tampil di Pendopo Kabupaten Situbondo. Kalau Mbak Bella sendiri melihat sebagai generasi Z yang juga punya kesukaan membaca, seberapa besar dampak dari kegiatan-kegiatan serupa yang mungkin masih akan dilaksanakan di kemudian hari? Iya, jadi menurut saya sendiri serangkaian kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK ini adalah hal yang baru, terutama di Situbondo. Kenapa? Karena kita mulai dari akar masalahnya dulu, bahwa selama ini kita memaknai literasi mungkin hanya sekedar membaca, terus mengajarkan kepada anak-anak membaca, menulis, tetapi kita ingin mulai dari adanya perubahan mindset. Makanya kenapa kemarin kami di tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo melalui Pokja 2 di bidang pendidikan melakukan kegiatan serangkaian acara ya, mulai dari hari buku, terus juga melibatkan beberapa komunitas, bekerja sama dengan Gerakan Situbondo Membaca dan berbagai unsur. Itu tujuannya kita ingin memberikan
pemahaman kepada ibu-ibu, terutama ya ibu-ibu PKK dari tingkat kecamatan hingga desa, bahwa literasi ini ya seperti ini, kita mulai dari perubahan mindset terlebih dahulu. Tentu dampaknya sangat luar biasa Mbak Ayu. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena kami di tim penggerak PKK Kabupaten sendiri juga memulai membiasakan budaya literasi. Nah, bicara literasi nih di Kabupaten Situbondo, khususnya di PKK ya, kami ada dua Mbak Ayu, ada literasi digital dan juga literasi ini ya, buku. Kami di tim penggerak PKK juga aktif ya Mbak Una, aktif mengedukasi, memberikan informasi dan juga meneruskan ke PKK di setiap level itu terkait media sosial. Jadi kita ingin ada gerakan di literasi digital. Selain itu juga kami di tim penggerak PKK kemarin baru saja melakukan pelatihan menulis. Jadi harapannya PKK Kabupaten, Kecamatan hingga desa ada sebuah produk berupa buku di mana 1 tahun perjalanan PKK ini bisa ditulis seperti itu. Jadi tidak hanya berkegiatan tapi kita juga menjadi role atau menjadi model. Iya, tambahan Mbak Ayu. Jadi mungkin literasi ini tidak akan kelihatan langsung dampaknya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kami di tim penggerak PKK Kabupaten berusaha untuk membangun fondasinya ya Mbak Bella. Jadi diharapkan ke depannya ini menjadi landasan di kehidupan sehari-hari masyarakat Situbondo. Investasi jangka panjang. Ini sempat ada yang bertanya Mbak Una kemarin. Kebetulan Mbak Una kan saat ini juga menjadi Bunda Baca. Apakah fokus Bunda Baca itu hanya merangsang minat baca pada anak-anak usia dini saja? Secara spesifik iya, tujuan awalnya, niat awalnya itu, tapi tidak terbatas hanya itu saja. Jadi kami juga ke depan itu bakal banyak kegiatan Mbak Ayu. Kami mengundang berbagai narasumber, berbagai latar belakang tokoh yang kami undang untuk mengenalkan, maksudnya sharing gitu dari para narasumber itu, apapun topiknya gitu, tidak terbatas untuk anak usia dini. Mungkin kayak Mbak Bella fokus di perempuan dan perlindungan anak, itu juga kami mengundang narasumber dengan concern seperti itu. Untuk yang sudah berjalan sejauh ini apa Mbak programnya Bunda Baca? Jadi Bunda Baca yang pertama kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan juga komunitas Read Aloud Situbondo. Itu kami ada becak mapan, bercerita keliling untuk anak di masa depan. Jadi kami membaca nyaring, dongeng seperti itu untuk anak-anak usia PAUD, pendidikan anak usia dini, seperti itu. Ini Mbak, saya lanjut ke program selanjutnya ya. Terkait stunting nih Mbak, ini kayaknya memang sudah menjadi PR yang panjang ya. Betul. Baik untuk pemerintah di kabupaten manapun, bahkan mungkin di tingkat nasional. Tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi untuk mengedukasi terkait stunting nih Mbak? Iya, tantangan yang dihadapi ya setelah kami yang mengobrol, berdiskusi dengan berbagai pihak. Satu yang saya notice utamanya itu terkait dengan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Jadi masih banyak mitos-mitos di masyarakat, di keluarga yang saya dengar khususnya di Situbondo, salah satunya itu terkait dengan cumi hitam. Katanya kalau makan cumi Rot ya. Iya. Padahal kita tahu bersama bahwa cumi kan banyak tinggi protein, gizinya banyak. Nah, itu malah mereka punya mitos bahwa ibu hamil yang makan cumi istilahnya malah jadi penghalang nanti ketika melahirkan. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi memang tugas utama kita bagaimana bisa mengedukasi ibu-ibu hamil ini, bahkan yang belum menjadi ibu juga. Dan utamanya lagi PR kita juga bagaimana ibu-ibu atau masyarakat yang tinggal di sekitaran pesisir itu jangan sampai justru mereka malah banyak atau tinggi angka stuntingnya, karena secara logika kalau kita pikir kan di pesisir banyak hasil dari lautnya, ikan-ikannya, cumi, udang dan lain sebagainya, tapi justru aneh kalau mereka malah masih tinggi angka stuntingnya. Jadi mungkin ke depan ya Mbak Bella, kita dari tim PKK Kabupaten akan mulai menyisir dari
pesisir untuk edukasi ibu-ibu hamil atau bahkan yang belum menjadi ibu juga untuk persiapkan merekanya. Ya, karena kalau kita bicara soal mitos nih, ya sebenarnya tidak semua itu dibuang, cuman kita harus lebih menyeleksi aja mana yang masuk akal dan yang tidak. Ya, betul, betul. Ini pernah ada kejadian loh Mbak Bella, ibu-ibu melahirkan terpaksa dilarikan ke UGD karena jahitannya basah. Ternyata setelah ditanyakan, ibu-ibu itu hanya boleh makan putih aja, nasi putih, air putih. Padahal harusnya makan yang bergizi, betul, yang mencukupi. Mbak Bella sendiri nih, pengen tanya sama Mbak Bella ya Mbak. Kasus stunting di Situbondo, ini menurut data yang ditampilkan oleh Dinas Kesehatan pada saat pertemuan tim percepatan penurunan stunting ya Mbak? Iya, TPPS. Justru ironi tingkat stunting yang tinggi itu di kota. Di kota. Nah, sebagai staf ahli nih Mbak, mungkin Mbak Bella itu ada gambaran kira-kira apa ya yang bisa dikonsep ke depannya untuk tim penggerak PKK Kabupaten dan juga teman-teman yang terlibat yang sekiranya bisa memberikan solusi terkait upaya untuk penurunan stunting itu sendiri. Iya, jadi yang jelas kalau kami di tim penggerak PKK itu ketika menjalankan sebuah program kerja ini basisnya data. Kenapa data? Karena memang kita bekerja tanpa data sama dengan kita coba-coba. Sedangkan stunting dan 2 program prioritas yang lain ini adalah hal yang serius untuk isu-isu di Situbondo. Sehingga strategi kami di tim penggerak PKK melalui Pokja 4 itu ada yang namanya pilot project, Mbak. Jadi di mana ketika misalkan kita ingin menurunkan angka stunting, maka kita by data dulu. Sekiranya mana yang angka stuntingnya ini tinggi, maka itu yang difokuskan. Tetapi dengan catatan tidak mengesampingkan daerah-daerah lain. Dan tentu juga kami di tim penggerak PKK selain by data juga banyak diskusi ya Mbak Una ya, juga ada kajian. Kira-kira apa yang menjadi faktor justru malah di kota nih yang angka stuntingnya tinggi. Ya seperti yang Mbak Una sampaikan tadi bahwa selain pola asuh ya harus kita akui bahwa pengetahuan masyarakat, keluarga, tidak hanya orang tua, kan sekarang juga anak-anak banyak yang diasuh oleh neneknya, diasuh oleh saudaranya karena orang tuanya harus bekerja. Nah ini justru orang tua pekerja ini rata-rata di kota kan Mbak, sehingga juga mungkin itu menjadi pengaruh yang cukup signifikan kenapa angka stunting ini jadi tinggi. Seperti itu. Ya, menambahkan juga Mbak Ayu, jadi tadi Mbak Bella juga sudah sampaikan, jadi sekarang ini kan banyak anak-anak kita yang dirawat atau bahkan ibu-ibunya ini kan sibuk, orang tuanya sibuk bekerja, jadi banyak yang dirawat oleh neneknya mungkin atau bahkan kakeknya. Jadi ya kadang kita lihat bersama bahwa permasalahan pola asuh juga karena adanya perbedaan mungkin ya, perbedaan persepsi cara pandang dalam mendidik antara orang tua dan si neneknya. Jadi ya saya titip pesan gitu untuk masyarakat Situbondo, untuk warga Situbondo yang memiliki anak, kemudian juga mungkin dirawat oleh neneknya, ya kita dari neneknya tolong menjadi satu tim gitu, support orang tua yang memiliki anak tersebut, karena bagaimanapun juga ada perbedaan generasi, perbedaan juga cara mendidik, pola asuh, dan juga yang punya anak ibunya, jadi yang lebih paham ibunya. Jadi ya sebagai orang tua, sebagai nenek mungkin niatnya sayang, ngerti, paham, tapi kita coba pasrahkan kepada anak kita, kepada mantu kita untuk merawat anaknya, seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas soal mitos, kemudian juga pola asuh. Untuk langkah konkret nih Mbak, dari PKK Kabupaten Situbondo itu apa yang akan dimulai pertama kali? Iya, nanti kami akan launching, ada gerakan satu Gemarikan, gerakan makan ikan, itu nanti kami launching di daerah Lokus Stunting, ada di Olean yang menjadi pilot project kami. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu yang tadi seperti yang kami sampaikan, bagaimanapun juga yang masih kurang dari masyarakat kita itu kan edukasi, informasi, pemahaman. Jadi ya itu yang akan kami lakukan, terus edukasi
melalui berbagai media, baik itu media sosial ya Mbak Bella, ataupun kami akan turun langsung ke kecamatan maupun desa-desa yang ada di Situbondo. Seperti itu Mbak Ayu. Nah, tentang ini Mbak, rencana besar PKK soal ketahanan pangan. Nah, untuk langkah ke depan, apa yang menjadi gambaran Mbak Una yang ingin direalisasikan tuh Mbak? Iya, terkait dengan ketahanan pangan ya, kami dari tim PKK Kabupaten melalui Pokja 3 itu bekerja sama dengan dinas, yaitu Dinas Pertanian, dan juga mungkin nanti bisa dengan Dinas Perikanan dan lain-lain. Jadi apa yang akan kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan, yaitu kami mungkin di sekitar bulan Juni rencananya dengan Dinas Pertanian akan launching programnya tersebut. Nanti akan ada bimbingan teknis sekitar 5 hari. Jadi nanti ada sekitar 10 desa kalau tidak salah itu yang akan kami bina, mulai dari bagaimana menanam bibit tersebut, terus merawatnya. Itu nanti ada sekitar 10 desa. Jadi bagaimana masyarakat tersebut, warga tersebut memanfaatkan pekarangan rumahnya. Nanti bisa ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, atau toga, tanaman obat keluarga, atau mungkin juga ternak lele, ayam, atau sebagainya. Jadi diharapkan dari pekarangan rumah yang kurang produktif, yang tidak terkelola itu, rumah tangga ini bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga kalau jangka panjangnya sih saya membayangkan nanti paling tidak, saya tidak muluk-muluk itu, paling tidak ada 1 desa yang sekitar 10 rumah atau 10 warganya itu memiliki pekarangan rumah, yang dari pekarangan rumah itu bisa menghasilkan, dia bisa ada tambahan nilai ekonomis, jadi mereka bisa jualan dari hasil pekarangan rumahnya itu tadi, seperti Jadi itu. kalau memang itu benar-benar terlaksana sesuai plan, seharusnya ini juga bisa memberi efek juga mengenai kebutuhan sayur, kemudian kebutuhan protein itu terpenuhi. Harusnya juga bisa menekan angka stunting. Iya, jadi ini simultan semua gerakan ini. Mbak Bella sendiri, kita udah bicara soal ketahanan pangan ya Mbak ya. Ini sejauh ini apa sih yang ada di gambaran Mbak Bella? Hal-hal apa yang bisa Mbak Bella usulkan ke teman-teman semua, khususnya Pokja 3, supaya apa yang dicita-citakan Mbak Una itu bisa terlaksana. Dorongan seperti apa yang ingin Mbak Bella berikan pada teman-teman? Iya, kalau dorongan sendiri sih sebenarnya ini ya, bagaimana teman-teman di tim penggerak PKK ini bisa berkolaborasi. Karena mau sebagus apapun programnya, ketika PKK ini jalan sendirian, tidak berkolaborasi, maka itu juga akan sulit untuk mencapai tujuan. Jadi untuk teman-teman di tim penggerak PKK, eratkan kolaborasi, terus bergerak, dan juga terus lakukan inovasi. Karena ketika kita hari ini dihadapkan dengan adanya digitalisasi dan lain sebagainya, kita sudah tidak bisa seperti dulu yang hanya sekedar sosialisasi, ngasih edukasi, tapi harus ada inovatifnya apa nih? Oh, kita juga melakukan edukasi lewat media sosial. Nah, kita jangan hanya sosialisasi, tapi juga adakan FGD, adakan semacam discussion, gitu. Tutor sebaya, terus peer education, gimana caranya kita bisa bareng-bareng membaur ke masyarakat seperti itu. Dan itu sudah sebagian besar dilakukan ya oleh PKK. Iya. Insya Allah sudah. Iya. Kita udah 2 kali Mbak kegiatan dengan konsep FGD ya Mbak ya. Benar. Jadi sampai ada prakteknya, ada bahan ajarnya, bahan prakteknya. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi. Jadi komunikasinya dan bentuk pengajarannya tidak satu arah Mbak Ayu. Iya betul itu. Asik lah. Sama. Benar. Ini kalau ngomong soal yang barusan sudah dilakukan nih Mbak. Ini ada pertanyaan yang masuk. Sejak awal dilantik dan meski baru berjalan beberapa bulan, PKK ini dinilai sudah banyak gebrakannya. Nah, menurut Mbak Una sendiri, apa yang menjadi pembeda dari kepengurusan PKK saat ini? Iya, yang kami lihat bahwa PKK saat ini kita bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pengurus dengan latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai generasi. Ada generasi milenial, Gen Z, bahkan atau ada juga yang baby boomers. Jadi kalau ada anggapan bahwa masih muda-muda PKK yang sekarang, enggak juga. Kalau dilihat, kami berkolaborasi, kami melibatkan berbagai pihak dengan
generasi yang berbeda-beda, dan juga tadi yang disampaikan Mbak Bella dan juga saya tadi sudah sampaikan bahwa PKK saat ini kami berprinsip dan berpegang teguh bahwa PKK tidak bisa jalan sendirian. Jadi PKK sebagai sebuah organisasi, sebagai mitra strategisnya pemerintah, perpanjangan tangannya pemerintah, tentu harus berkolaborasi, terus bersinergi dengan berbagai pihak yang memiliki concern dan perhatian sama atau isu-isu yang menjadi perhatian kita bersama gitu. Jadi itu Mbak Ayu. Jadi itu bisa jadi kelebihan sekaligus tantangan tersendiri ya. Benar. Ini Mbak Bella nih, sebagai salah satu member termuda di PKK, ada nggak Mbak rasa-rasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lintas generasi? Nah sebenarnya kalau kesulitan sih tidak ada ya, karena kalau bicara soal kesulitan atau kemudahan itu tergantung diri kita mau menyikapinya seperti apa. Tapi kalau tantangan-tantangan ya ada, tapi tantangan itu dalam artian positif. Bagaimana kita sesama tim di PKK dari berbagai generasi ini bisa menyesuaikan, saling melengkapi. Justru dari beberapa generasi ini jadi puzzle yang cocok kalau disatuin. Kan kalau puzzle nggak mungkin bentuknya sama untuk disatuin. Nah, sebenarnya nggak ada ini sih kesulitan, tapi mungkin tantangannya adalah dari berbagai latar belakang ini ya menyamakan persepsi ini. Jadi banyak ide. Malah menurut saya di PKK ini banyak ide, Mbak. Jadi makin kaya ya, justru ide-idenya. Jadi di bidang masing-masing banyak ide. Quotes hari ini, perbedaan adalah puzzle. Puzzle, iya. Ini kalau setiap kali pertemuan biasanya dia selalu menelurkan quotes. Quotes ya. Jadi ada garis merahnya. Ada benang merahnya. Mbak Una, ini kan berbicara soal lintas generasi nih, Mbak. Pasti ada di setiap masing-masing individu itu ada ide-ide yang berbeda. Dan sebagai ketua, bagaimana cara Mbak Una mengakomodir semuanya supaya tetap bisa balance gitu, Mbak? Iya, bagaimana mengakomodir ya? Tentu yang saya sampaikan ke teman-teman, goals kita. Jadi kita samakan goalsnya, itu yang menjadi tujuan kita. Adanya perbedaan ide, perbedaan cara pandang, atau misalkan cara untuk mencapai goals itu ya keniscayaan Mbak Ayu. Jadi bagaimana ya kita di suatu organisasi bisa menurunkan egonya, jadi bisa saling mendengarkan. Yang penting goalsnya, tujuan kita tercapai dan sama goalsnya. Jadi itu yang utamanya. Samakan tujuan ya. Samakan tujuan. Itu juga mau nelurin quotes nih. Kalau bilang perbedaan ada puzzle ya. Iya, gimana? Ini Apa tuh? Kita itu seperti sepatu. Meskipun kanan kiri langkahnya beda, tapi Beda, ini sama. Nah itu benar. Bisa. Kasih closing statement untuk podcast kita hari ini. Nah. Iya, podcast kita kali ini ya. Jadi ini masih awal, masih pengenalan teman-teman. Jadi nanti kita dari tim PKK Kabupaten juga akan rutin ya Mbak Ayu ya, melakukan ya edukasi melalui bincang-bincang seperti ini. Jadi ya saya harap teman-teman ya kami di pengurusan PKK Kabupaten bisa terus bersinergi, berkolaborasi dan berkontribusi untuk masyarakat Situbondo. Dan saya minta tolong juga kepada warga Situbondo, kepada masyarakat Situbondo, apa yang menjadi program-program kita semua, apa yang menjadi program dari PKK, dari pemerintah, minta tolong didukung warga Situbondo, masyarakat Situbondo semuanya, bareng-bareng kita bantu Situbondo untuk naik kelas. Oh ya Mbak Una, ini katanya PKK ada jargonnya sendiri, gimana Mbak? Coba tampilin. Bareng-bareng ya Mbak Bella. PKK Situbondo, sinergi tanpa batas. Situbondo naik kelas. Demikian tadi perbincangan kita hari ini, perbincangan singkat tapi penuh makna. Terima kasih hadirnya Mbak Una, juga Mbak Bella. Sampai ketemu lagi di perbincangan kita minggu depan dengan topik yang berbeda tentunya. Saya Ayu pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.